Allah suruh bertawaf, bahkan walaupun merangkak sekalipun kita akan bertawaf. Allah suruh bersa'i, bahkan kalau merangkak pun sekalipun kita merangkak, kita akan menurutinya. Karena itu berawal dari taqwal qulub, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, sampai detik ini kita masih diakui Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman, sehingga Allah bangunkan kita dari tempat tidur untuk menuju rumahnya untuk melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam kita baca, kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan bekas air wudhu yang kita gunakan dari pagi menjadi pengenal tanda umatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Allah melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kemarin beberapa minggu yang lalu atau minggu-minggu ini juga kita seluruh umat muslim telah mengerjakan dua ibadah inti, yaitu haji dan kurban. Ibadah haji dan kurban itu Pak Ibu, Janawak dulu membahas dampak ibadah haji di bidang politik, kepemimpinan, ekonomi, sosial, dampak kurban di bidang kepemimpinan, ekonomi, kemasyarakatan. Itu nanti kita bahas Pak Ibu. Terutama yang harus kita bahas, inti dari ibadah haji dan kurban itu adalah tauhid la ilaha illallah. Itulah inti dari seluruh rangkaian ibadah haji dan ibadah kurban yang telah dilaksanakan kemarin ini. Kita bahas haji Pak Ibu. Haji itu kita bahas secara tasawufnya. Haji yang dilaksanakan panas-panas Pak Ibu, bakal sampai 45 derajat, itu Allah ingin sampaikan dalam surat Al-Hajj ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari hati yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi seluruh rangkaian ibadah haji yang telah dilaksanakan oleh saudara-saudara kita kemarin itu berawal dari taqwal qulub, hati yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apapun yang Allah perintahkan dalam haji itu dilaksanakan Pak Ibu. Allah suruh bertawaf, bahkan walaupun merangkak sekalipun kita akan bertawaf. Allah suruh bersa'i, bahkan kalau merangkak pun sekalipun kita merangkak, kita akan menurutinya. Karena itu berawal dari taqwal qulub, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seluruh orang yang ibadah haji itu Allah mendidik kita dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaf 7 keliling, Allah memberikan hikmah kepada kita semua bahwa di hari nan tujuh kau jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya itu. Dan nanti Allah suruh kita bersa'i Pak Ibu antara Safa dan Marwah. Jadi bukan
Safa dan Marwah. Safa dan Marwah. Jadi Safa dan Marwah. Safa itu artinya kesucian, Marwah artinya wibawa. Jadi orang yang suci itu akan Allah berikan kepadanya kewibawaan. Jadi kewibawaan itu tak bisa didapat dari orang santiang, pejabat, tidak. Allah hanya berikan kewibawaan pada orang-orang yang mendapatkan kesucian dalam hatinya, kesucian dalam dirinya. Jadi sehingga Allah berikan marwah kepadanya. Jadi untuk mendapatkan kesucian itu dinamakanlah sa'i, itu berusaha kita untuk mendapatkan hati yang suci, sehingga dengan hati yang suci itu Allah berikan kewibawaan pada diri kita masing-masing. Jadi seluruh rangkaian ibadah haji itu akan dipatuhi oleh orang-orang yang taqwal qulub, orang-orang yang punya hati yang takwa. Ya. Karena ujung-ujungnya taqwal qulub ini apa Ibu? Ujung-ujungnya Allah ingin mendidik kita. Ya, Allah suruh kita memakai kain ihram. Allah ingin mendidik kita. Beginilah rasanya memakai kain kafan. Ya, tanpa memakai pakaian di dalam Pak Ibu, kita memakai ihram, Allah mendidik kita. Beginilah rasanya ketika kamu memakai kain kafan. Jadi kain ihram itu adalah pendidikan dari Allah mengkafani diri dengan berihram. Jadi ihram itu sangat sakral pakaiannya, jangan dibuat main-main. Kadang-kadang orang tiba di Makkah dibuat banyak konten pakai ihram gitu, sombong. Padahal ihram itu adalah didikan dari Allah supaya kita memakaikan kain kafan pada diri kita. Itu hikmah dari ihram. Kenapa Allah melarang ihram itu jangan pakai nama jahit, Pak Ibu? Kalaulah Allah izinkan orang yang berihram itu jahit pakainya, Pak Ibu, mungkin orang-orang miliarder, orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha kaya akan mencari benang terbaik, kain terbaik untuk pergi ke Makkah itu, Pak Ibu. Ya. Kenapa Allah tidak mengizinkan bapak-bapak memakai penutup kepala ketika berihram haji ataupun umrah? Allah ingin mendidik bahwa kalaulah Allah izinkan orang tu yang pakai apa tu yang jatuh kepala itu, apapun jenisnya, kalau nyo doktor atau profesor nyo akan memakai toga ke Makkah, Pak Ibu. Kalau nyo datuk akan jaga kopiah salonan peranca, Pak Ibu. Jadi Allah larang itu semua. Allah menyampaikan pada orang-orang yang haji itu, kamu tiba di sini bukan sebagai tamu makhluk. Kamu tiba di Makkah bukan sebagai tamu manusia. Kamu tiba di Makkah sebagai tamu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Rabb yang memegang langit dan bumi ini, Bapak Ibu. Jadi di Makkah itu, Pak Ibu, yang Bapak Ibu dah pernah haji atau umrah, jangan nak doge gunung-gunung yang subur, yang pohon-pohon model ini, situ batu-batu saja, Pak Ibu, batu-batu. Jadi baru kinilah tuh pemerintah menyuruh masyarakat menanam tumbuh-tumbuhan, diambil tanah dari luar negeri. Kalau aslinya Makkah dan Madinah itu Allah ciptakan gersang. Jadi Allah ingin menyampaikan Makkah dan Madinah itu bukan tempat wisata. Jangan pergi umrah atau pergi haji niat untuk berwisata ke Makkah dan Madinah. Makanya Allah tidak indahkan Makkah dan Madinah. Allah buat di Makkah itu gersang, hangat, berbatu-batu. Allah ingin sampaikan, kamu kesini bukan menjadi tamu manusia, kamu kesini menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang yang haji dan yang beribadah haji itu adalah orang-orang yang memenuhi panggilan Allah yang berawal dari taqwal qulub, hati yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ibadah haji tidak perlu kita panjang lebar, Pak Ibu, ya, karena itu perlu khusus juga ada manasik haji. Jadi ibadah haji ini kita bahas saja secara luarnya, secara tasawufnya, Pak Ibu.
Jadi ibadah haji dan kurban itu, ya kita melihatnya dari sisi fikih, tapi ya, kita jangan lupa melihatnya dari sisi tasawuf. Makanya organisasi Islam Muhammadiyah, insyaallah berbisa kaliannya, itu bertasawuf, mengambil jalan tengah, dan lupa dari tasawuf, dan lo ekstrem di tasawuf. Karena kalau orang ekstrem di tasawuf, Pak Ibu, bisa gila, Pak Ibu. Ya, karena nanti ada kalimat rohku dan roh Tuhanku bersatu. Itu kalau didalami mana, bisa sampai orang itu gila, Pak Ibu. Oh Allah, Beko, ketika beribadah kita berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan Allah SWT. Kalau orang di mana didalaminya, Pak Ibu, nah itu akan sawan, Pak Ibu. Jadi Muhammadiyah itu mengambil jalan tengah dalam bertasawuf. Oh, nanti ada kalimatnya, ketika beribadah kita berhadapan dengan Allah SWT. Kalau kita mengambil jalan tengah dari itu, oh ya wa tarasul dalam berhadapan dengan Allah SWT. Jangan dalam ibadah awak sedang menghadap Allah SWT, terasalah kita bahwa kita sendiri Allah SWT. Makanya ibadah haji dan kurban itu perbanyak kita melihatnya dari sisi tasawuf tanpa meninggalkan ilmu fikihnya, Pak Ibu. Jadi Pak Ibu, kita masuk ibadah kurban, ibadah haji tadi kita tinggalkan. Ibadah kurban itu disyariatkan syiar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Abu Tauhid, Bapak Tauhid, Pak Ibu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu, Pak Ibu, umur 14 tahun telah sampai pada puncak tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Umur 14 tahun Nabi Ibrahim telah sampai pada puncak tauhid itu, Pak Ibu. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Umur 14 tahun. Anak-anak ini umur 14 tahun mengapa Ibu? Termasuk kami kadang masih ada main-main dengan dunianya. Umur 14 tahun Nabi Ibrahim telah sampai pada puncak tauhid. Inni wajjahtu. Ya. Jangan sampai balik tahun, sampai 21 tahun pun kadang ada orang yang bisa sholat, Pak Ibu. Nabi Ibrahim pada umur 14 tahun telah sampai pada puncak tertinggi tauhid. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Itu puncak tauhid, Pak Ibu. Umur 14 tahun. Ya. Jadi ada viral-viral kasus ini, yang kasus Vina itu, Pak Ibu. Itu kan sana Pak malih ya, Pak Ibu. Banyak macam dia. Itu kan dia gara-gara pacar-pacaran, terus yang bunuh-bunuh di umur SMP, Pak Ibu. Nabi Ibrahim di umur SMP itu telah mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dah sampainya pada 3 tauhid. Di saat anak-anak muda kini sibuk dengan dunia, umur-umur segitu Nabi Ibrahim telah sampai pada puncak tauhid. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang lurus, dan aku bukanlah orang-orang yang musyrik. Umur 14 tahun Nabi Ibrahim. Makanya beliau digelari dengan Abu Tauhid, Bapak Tauhid. Di umur 16 tahun beliau dibakar oleh Raja Namrud, dimasukkan ke dalam api yang panas, Pak Ibu. Dalam keadaan itu beliau masih sempat untuk berzikir kepada Allah SWT. Jadi anak-anak muda kini, bukan anak muda sampai orang tua, masalah seketik sebaru ujian kepada Allah, lalu dimasukkannya ke dalam api, ada banyak yang bunuh diri, banyak yang depresi. Pada tahun dari 2012 sampai 2023, Pak Ibu, ada 985 kasus bunuh diri remaja, Pak Ibu.
Itu remaja baru, ada yang apa-apa, ada yang mama lagi. Yang baru 2020 kau kan baru berapa bulan kok? Ada 247 kasus bunuh diri di Indonesia. Padahal belum seberat ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Pak Ibu. Umur 16 tahun. Di sana anak muda masih sibuk dengan pacar-pacaran, cewek, cowok. Nabi Ibrahim diberi Allah ujian, dibakar, Pak Ibu. Tapi beliau tetap memegang prinsip tauhid. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Umur 16 tahun, Pak. Lalu beliau diangkat oleh Nabi, jadi Nabi, dan pada umur 87 tahun beliau Allah uji dengan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim mengantarkan Nabi Ismail dan Siti Hajar di lembah yang tak bertuan, lembah Makkah. Di situ Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Ketika dia pergi meninggalkan anak istrinya itu di situ, dia menoleh ke belakang, dia berdoa kepada Allah SWT. Ini doa anak Ibu di surat Ibrahim ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ada 3 permintaan Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ismail dan Hajar di lembah yang tak bertuan itu. Kata Nabi Ibrahim, ya Tuhan kami, ya Allah kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu, Baitullah yang dihormati. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi Nabi Ibrahim minta 3 kesuksesan atas keturunannya itu. 3 kesuksesan itu adalah ada kesuksesan akhirat, kesuksesan sosial, dan kesuksesan finansial. Yang pertama, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak keturunanku ini yang tinggal di sini menjadi orang-orang yang melaksanakan sholat. Kadang sholat itu, tentang ibadah sholat itu Pak Ibu, tidak perlu nak bahas banyak jam, karena la finish sholat itu wajib. Jadi kadang dulu apa hukum meninggalkan sholat wajib? Oh, bukannya sombong, bukannya bahas sholat wajib itu masih bertanya juga baru apa hukum meninggalkannya, itu kan sangat parah Pak Ibu. Ya. Allah sudah sampaikan tentang orang-orang yang meninggalkan sholat Pak Ibu di surat Maryam ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalafan adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yakuna ghayya. Datanglah setelah nenek moyang yang soleh-soleh itu Pak Ibu, datanglah generasi-generasi yang meninggalkan sholat dan menurutkan syahwat. Jadi Allah sandingkan orang yang meninggalkan sholat dengan orang yang menuruti syahwatnya Pak Ibu. Jadi orang meninggalkan sholat itu karena menuruti syahwat yang ada dalam dirinya. Makanya Allah ingatkan tentang sholat itu sudah finish bahwa itu adalah wajib. Makanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, jangan sampai keturunannya sampai kini di Makkah Pak Ibu, jangan sampai orang-orang itu orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, jadikan mereka itu generasi-generasi yang melaksanakan sholat. Yang kedua, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim.
jadikanlah hati manusia condong kepada mereka, cenderung kepada mereka. Apa buktinya Pak Ibu? Nabi dari ada kafilah dari Yaman atau juga mengatakan dari Syam datang ke Makkah itu Pak Ibu, melihat ada Siti Hajar dan Ismail, dan mereka pun menumpang tinggal di sana, dan akhirnya terbuatlah satu kampung di lembah Makkah itu Pak Ibu. Sampai sekarang termasuk menjadi Masjidil Haram yang mulia itu Pak Ibu. Jadi Rasul Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, jadikanlah hati manusia cenderung elok kepada anak cucu hamba. Baik. Jadi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah anaknya itu sukses dalam bersosial, ditandai dengan masyarakat cinta kepadanya, masyarakat suka kepadanya. Makanya kita lihat Pak Ibu, anak-anak ini masuk kami juga dalam generasi ini Pak Ibu. Kadang kalau duduk jo orang tua nak bersapo, bukannya orang tua kandung, orang di luar, kadang tidak api sih, tak ada sapo. Makanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, sukseslah anak dan istri hamba ini untuk menjadi orang-orang yang sukses bersosial sama masyarakat. Masyarakat suka padanya, ia pun dekat dengan masyarakat. Itu doa Nabi Ibrahim Pak Ibu. Dan terakhir, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah anak dan istrinya kau sukses secara finansial. Apa nantinya? Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, berikanlah dia rezeki yang cukup dari buah-buahan. Dan sampai sekarang Makkah dan Madinah itu walaupun negeri yang gersam dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, sampai sekarang buah-buahan masih banyak situ. Apa buktinya? Bahwa Allah mengabulkan doanya tersebut sehingga sukseslah anak keturunannya itu secara ekonomi, secara finansial. Jadi banyak pelajaran yang kita ambil dari Nabi Ibrahim ini Pak Ibu. Dari ibadah haji dan kurban itu, hikmah dari ibadah haji itu Pak Ibu, yang paling utama adalah mabrurlah sebelum berhaji. Walaupun kita belum berhaji, mabrurlah sebelum berhaji. Karena di hati orang yang mempunyai taqwa qulub, mempunyai hati yang bertakwa kepada Allah SWT, dia mempunyai Baitullah di dalam hatinya Pak Ibu. Jadi kenapa Allah menyuruh kita tawaf Ka'bah di sebelah kiri Pak Ibu? Di sebelah kiri Allah meletakkan Baitullah yang hakiki di hati yang suci Pak Ibu. Walaupun belum pernah umrah atau haji, dalam hati seluruh umat muslim yang memiliki taqwa qulub ada Baitullah di dalam hatinya Pak Ibu. Jadi bermabrurlah sebelum berhaji. Walaupun apalagi yang sudah berhaji, bermabrurlah sudah berhaji, maka al-hajju mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Orang-orang yang mendapatkan haji mabrur itu akan Allah berikan kepadanya surga. Dan juga kepada kurban, Allah meminta kita, Allah bukan menginginkan darah, Allah bukan menginginkan daging kurban itu, Allah bukan menginginkan hewan kurban itu Pak Ibu, tapi Allah menginginkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah menginginkan ketika kita menyembelih itu, ketika kita memakan daging kurban itu, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah meminta kita bertasawuflah dalam beribadah tanpa meninggalkan ilmu fikihnya Pak Ibu. Itu Pak Ibu hikmah getaran ibadah haji dan kurban yang telah kita laksanakan pada minggu ini kepada kemarin Pak Ibu. Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semua, menjadi hikmah bagi kita semua, bahwa hewan-hewan kurban yang telah kita sembelih adalah untuk mengikis, menyembelih sifat kebinatangan pada diri kita. Ya, jadi semakin kita sembelih hewan, semakin kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah SWT. Jangan kita sembelih hewan, tapi sifat hewan itu berpindah pada diri kita. Jangan sampai itu. Mudah-mudahan sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita masing-masing
kita sembelih kemarin, dan sekarang kita menjadi manusia yang hakiki, Bapak Ibu. Dan insyaAllah haji, seluruh amal ibadah haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Makkah kemarin, mudah-mudahan Allah terima, dan kita yang di tanah air bermabrurlah sebelum berhaji. Mudah-mudahan yang itu yang kita dapatkan, Pak Ibu. Jadi kini ceramah kami yang terakhir, Pak Ibu. Ya, di seluruhnya kami ambil cukup banyak waktu karena minggu awal Juli itulah ceramah, Pak Ibu, itulah salam perpisahan, ya Pak Ibu ya. Nah, jadi kini diambil imam beliau, ceramah beliau. Mudah-mudahan seluruh sama-sama kami, Pak Ibu, ingat dan tamik iman sekolah bisa datang kembali di musola ini dengan skill yang baru, mudah-mudahan Allah memberikan, amin ya rabbal alamin. Itu Pak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat kita semua, mudah-mudahan kita mendapatkan seluruh hikmah ibadah haji dan kurban yang berawal dari minhat taqwal qulub, dari hati yang patuh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah, nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.